اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Terlanjutkan kajian kita masih membahas qasasul Quran, dan kita akan membahas malam ini tentang kisah Ashab Al-Aikah. Siapa Ashabul Aikah ini? Nabi siapa yang dikirim kepada Ashabul Aikah ini? Dan apa azab yang Allah timpakan kepada Ashabul Aikah ini? Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 176 dan 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Telah mendustakan ashabul aikah, para rasul yang diutus kepada mereka. Siapa ashabul aikah ini? Ada yang mengatakan bahwa Aikah adalah pohon yang sangat besar yang terdapat di dalam hutan, dan pohon itu dikeramatkan, dan penduduknya kemudian menyembah pohon ini. Makanya penduduknya disebut Ashabul Aikah, orang-orang yang menyembah pohon. Lalu di mana letak Ashabul Aikah ini? Ada yang mengatakan bahwa Ashabul Aikah ini nama lain daripada Madian. Menurut Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adwa'il Bayan, mengatakan bahwa Ashabul Aikah adalah Madian, dan Madian adalah Ashabul Aikah. Jadi itu satu nama. Tapi Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa Madian kota sendiri dan Aikah kota sendiri, dan diutus kepada kedua kota ini seorang Nabi Arab yang ketiga, Nabi Allah Syu'aib alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan bahwa Madian sendiri dinisbatkan kepada putra Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Madian ibnu Ibrahim, sehingga kotanya disebut Madian, nisbat kepada nama dari satu di antara putra-putra Ibrahim. Tapi ada yang mengatakan Madian ini satu kota di mana pernah terjadi jual beli seorang nabi. Siapa? Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi saat Nabi Yusuf diselamatkan oleh kafilah-kafilah dagang, kemudian dibawa ke Mesir, ketika sampai di kota Madian, disitulah Nabi Yusuf dijual. Jadi Madian itu tempat jual beli Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Madian adalah tempat hijrahnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika membunuh salah satu pemuda Kibti yang berkelahi dengan Bani Israel, maka Musa kabur dari Mesir. Akhirnya hijrah ke sebuah tempat namanya Madian. Disitulah berjumpa dengan orang namanya Syu'aib. Menurut perjanjian lama, maksudnya pendapat Yahudi, Syu'aib di sini nabi.
Tetapi pendapat yang kuat bahwa Syu'aib di sini bukan nabi, tapi rajulun saleh, orang yang saleh yang memiliki putri yang kemudian dinikahi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Intinya bahwa ada yang mengatakan Aikah adalah Madian, ada yang mengatakan Madian sendiri, Aikah sendiri. Walaupun kemudian perselisihan para ulama di mana letaknya, tetapi pendapat Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Madian itu terletak di semenanjung Arab, lebih kurang antara Hijaz dan Tabuk, di tengah-tengahnya itu Madian. Dan Rasul pernah melewati Madian saat bertempur melawan Imperium Nasrani di Tabuk. Disinilah letak kisah Ashabul Aikah dimulai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah Ashabul Aikah ini mereka para penyembah pohon. Jadi para penyembah pohon itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Di zaman Nabi, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain untuk berperang, lah kebetulan kita tahu bahwa perang Hunain itu kan terjadi setelah Fathu Mekah. Dan setelah Fathu Mekah itu banyak orang-orang yang tidak masuk Islam masuk ke dalam Islam, bahkan berbondong-bondong. Allah katakan yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam Islam itu bergelombang-gelombang. Lah karena banyak orang-orang baru yang mungkin akidahnya belum kuat ikut jihad bersama Rasul ke Hunain, di tengah jalan rupanya mereka melewati pohon yang semasa jahiliyah pohon itu dijadikan tempat mencari berkah, tabarruk. Dan kebiasaan orang-orang jahiliyah itu sebelum perang, mereka gantungkan panahnya, busurnya, pedangnya dan senjata-senjata di pohon itu dengan keyakinan akan ditransfer kekuatan, dan mereka meyakini kalau senjata mereka digantung di pohon itu akan mendapatkan kemenangan. Makanya ketika lewat di pohon itu, sahabat mengatakan yang baru-baru masuk Islam ini kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Rasul, jadikan kepada kami dzatu anwat, tempat gantungan-gantungan senjata kami di sebuah pohon yang bisa kami ambil berkahnya. Maka Nabi SAW marah. Biasanya Nabi SAW tidak akan marah kalau ada penyimpangan di antara para sahabatnya. Itu kalau dalam bab selain akidah. Tapi dalam bab akidah Rasul tidak mentolerir. Rasul marah dan mengatakan, kalian ini persis seperti Bani Israel. Baru saja Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian Musa melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian. Ketika lewat di sebuah tempat, di situ masih menyembah patung-patung anak sapi. Tiba-tiba Bani Israel teringat dengan sesembahan mereka di Mesir saat mereka belum dapat hidayah. Tiba-tiba Bani Israel mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, jadikan kepada kami sesembahan seperti itu. Maka Musa marah dan mengatakan, Allahu Akbar, innakum qaumun tajhalun. Allahu Akbar, kalian ini kaum yang jahil, sudah diberikan hidayah mau menyimpang pula. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat yang meminta gantungan pedang di pohon yang akan diambil berkah itu, ucapan kalian seperti ucapan Bani Israel. Wajar Rasul marah, karena ini bab akidah. Kalau selain akidah Rasul tidak marah seperti yang terjadi kepada Arab Badu yang kencing di masjid. Rasul tidak marah, padahal jelas-jelas orang kencing di masjid. Masjid bukan tempat kencing. Tapi Rasul tidak marah. Bahkan Nabi SAW menatap para sahabat yang sudah mulai terpancing emosi dengan Arab Badu itu, da'uhu, tinggalkan dia, biar aku yang menghadapinya. Kemudian Nabi SAW dengan lembutnya menasihati Arab Badu itu, sampai Arab Badu terkesan akhirnya mendoakan Rasul dan mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahada. Ya Rabb, rahmati aku dan Muhammad saja, adapun yang melotot kepada aku itu jangan kau rahmati, katanya. Itu Arab Badu. Tapi Rasulnya tidak marah, karena babnya bukan akidah.
Lain kalau ini akidah walaupun baru masuk Islam, karena ini sudah nyerempet kesyirikan Rasulullah. Masyarul muslimin, kemarin saya sudah singgung. Dahulu saya juga waktu kecil-kecil kan di Jawa Barat atau di sini kan masih ada orang-orang yang menyembah pohon beringin itu. Zaman dulu rame-ramenya togel. Tahu togel? Ya, totok gelap togel. Itu kalau cari nomor buntut itu datang ke pohon beringin itu. Mereka meminta nomor buntut itu ke pohon beringin, coba bayangkan. Entah apa gitu ya, ilham yang dimasukkan setan itu. Kemudian mereka pun meyakini bahwa kalau mereka dapat wangsit dari pohon beringin, nama atau nomor-nomor tertentu langsung pasang tuh. Tuh dosanya 2 kuadrat kan, sudah syirik, judi lagi, apa enggak kuadrat dosanya tuh. Itulah orang dulu. Jangankan orang dulu ke situ ya, orang lagi tidur dibangunkan aja ditanya nomor tuh. Itu zaman dulu tuh. Sampai ada yang semedi di kuburan, sampai cari gua, sampai orang gila ditanya nomor. Zaman dulu tuh. Lah ini kan terjadi ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ashabul aikah itu kurang lebih seperti itu. Mereka menyembah berhala. Ingat ikhwan, seseorang itu kalau sudah rusak akidah, secara otomatis akan merusak muamalahnya. Orang kalau rusak tauhidnya, orang kalau rusak akidahnya, secara otomatis turunannya juga akan rusak. Makanya ashabul aikah ketika rusak akidah mereka karena mereka meyakini sesembahan mereka adalah pohon besar yang di tengah hutan itu, maka muamalahnya juga buruk. Mereka dikenal curang dalam berdagang, suka mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, curang dalam dagang, bahkan terkadang menjadi para perompak jalanan dan begitu seterusnya. Lah ketika di tengah-tengah kerusakan akidah, muamalah dan akhlak inilah diutus kepada mereka seorang nabi, satu di antara 4 nabi Arab, Syuaib alaihi salam. Syuaib diutus. Dan kisahnya Nabi Syuaib ma'ruf di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak perlu saya ceritakan. Tetapi layaknya seorang nabi, di mana-mana kalau nabi diutus kepada sebuah kaum, maka prioritas dakwah mereka adalah tauhid. Semua para nabi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdakwah di atas la ilaha illallah. Tetapi tentunya persaksian kepada nabinya sesuai nabi yang diutus. Kalau kita kan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di zaman dulu mungkin asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah wa anna Musa Rasulullah wa anna Syuaib Rasulullah dan begitu seterusnya. Tapi semua para nabi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dari sini menjadi dasar setiap dai dan penyeru kepada kebaikan, jangan memulai dakwahnya kecuali mulakan dengan tauhid. Kalau sudah mantap tauhidnya, secara otomatis turunannya juga akan mantap tuh. Tapi kalau tauhidnya tidak mantap, maka akan berpengaruh kepada akhlak dan muamalahnya, seperti yang terjadi kepada ashabul aikah ini. Ketika Syuaib terus mendakwai mereka untuk mengajak mereka memperbaiki tauhid, memperbaiki muamalah mereka untuk tidak curang dalam berjualan, untuk tidak menjadi para perampok jalanan dan begitu seterusnya, malah mereka kemudian meminta kepada Syuaib, kalau engkau seorang nabi, turunkan azab kepada kami. Subhanallah. Mereka berani meminta azab kepada Nabi Syuaib agar Allah menurunkan azab kepada mereka. Kaum mana lagi yang lebih berani dan sombong kecuali ashabul aikah kepada nabinya, minta azab dikirimkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Nabi Syuaib pun karena sudah bertahun-tahun berdakwah, tak kunjung pula kaumnya beriman kecuali sedikit. Maka Nabi Syuaib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab kaum ashabul aikah ini. Ketika tanda-tanda azab itu akan turun, maka Syuaib pun membawa orang-orang yang beriman ke tempat perasingan supaya tidak terkena imbas azabnya. Subhanallah, azabnya ashabul aikah ini luar biasa, dan itu digambarkan dalam Quran. Pertama, Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka paceklik yang berkepanjangan dan matahari memancarkan panas yang luar biasa, sehingga mereka gerah tidak mampu untuk tinggal di rumah mereka. Jadi ashabul aikah ini azab pertama nih.
dibuat panas yang ekstrim, sehingga mulai anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, mereka tidak betah dalam rumah, saking panasnya, tersiksa dengan hawa panas yang luar biasa. Ini azab pertama. Kemudian azab yang kedua, Allah datangkan awan hitam. Disangkanya awan hitam itu adalah awan yang bisa menaungi mereka dari rasa panas, sehingga mereka mengejar awan itu, kemudian mereka bernaung di awan itu. Rupanya mereka tidak sadar di balik awan itu Allah sudah siapkan halilintar dan percikan-percikan api yang menyambar-nyambar mereka. Ketika kemudian petir, halilintar, percikan api menyambar-nyambar mereka, mereka pun ketakutan masuk lagi ke dalam rumah mereka. Kemudian yang ketiga, ketika mereka dalam rumah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala kirim bencana yang dahsyat. Allah gempakan bumi. Ketika Allah gempakan bumi, semua bangunan roboh, menimpa orang-orang yang ada dalam rumahnya itu, sehingga tidak ada manusia kecuali terkena runtuhan dan mati. Adapun yang selamat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kirim suara pekikan yang memeki gendang telinga dan menghancurkan gendang telinga mereka, sehingga mereka dibinasakan, tidak ada satu jiwa yang hidup kecuali mati. Kemudian Allah gempakan kembali sehingga Madian dan Ashabul Aikah rata dengan tanah. Subhanallah, ini azabnya, dan semua digambarkan dalam Quran. Ketika kemudian azab itu sudah turun dan membinasakan Ashabul Aikah karena mereka menyembah berhala berupa pohon dan tidak mau bertobat dan tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka Syuaib pun kemudian mendatangi negeri yang sudah hancur itu. Apakah Syuaib kemudian sedih dengan kehancuran kaumnya? Tidak. Ketika Nabi Allah Syuaib melihat hancurnya kota Madian, tidak ada satu manusia dan bangunan kecuali roboh ke tanah, Syuaib hanya mengatakan, laqad ablagtukum risalati rabbi. Bukankah, kata Syuaib, aku telah menyampaikan amanah Rabbku untuk kalian. Salah sendiri kalian tidak ikut, salah sendiri kalian tidak mengikuti ajakanku. Maka Syuaib mengatakan, fa kaifa asa 'alal qaumil kafirin. Bagaimana mungkin aku akan sedih kepada orang-orang yang ingkar kepada nabinya. Rasakan itulah azab Allah kepada kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana akibat kesyirikan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah negeri akan dijauhkan daripada laknat dan azab Allah Subhanahu wa taala ketika negeri itu dipenuhi dengan tauhid. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya sebuah negeri itu mau beriman, mentauhidkan Allah, dan mereka mau bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, tentu Allah akan turunkan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Tapi ketika mereka mendustakan ajakan tauhid, maka apa yang terjadi kepada kaum Syuaib pun akan terjadi kepada kaum-kaum yang lainnya ketika mereka berada di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini di antara kisah singkat dari Ashabul Aikah. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.